Hey guys, ini Nick dan selamat datang di tutorial HTML nomor 5. Kali ini aku akan membahas beberapa tag tambahan dan sesuatu yang disebut comment. Sedikit review, sebelumnya kalian sudah tahu kita mempunyai dua tipe tag. Yang pertama adalah tag double tag yang mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Lalu tipe yang kedua adalah single tag yang nggak membutuhkan penutup. Sekarang aku akan ngasih tahu kalian satu tag tambahan tag single yang dibutuhkan untuk membuat suatu garis lurus pada website kita. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa juga kita butuh suatu maksudku suatu garis lurus di website kita? Well, gini, kadang di antara satu artikel dengan artikel lainnya kita membutuhkan suatu pemisah. Jadi sebuah garis akan menjadi pemisah yang sangat ideal. Sebagai contoh, kita lihat website kita, di situ ada web terbaik sepanjang masa, lalu di bawahnya ada paragraf pertama. Nah, kita mau ada setelah paragraf pertama ada sebuah garis lurus untuk memisahkan teks ini dan teks di bawahnya. Untuk melakukannya, kita butuh single tag yang bernama tag hr. Lalu kita save, terus kita lihat hasilnya, refresh. Kalian bisa lihat setelah paragraf pertama di situ ada garis lurus yang memisahkan antara teks di atas dan teks di bawahnya. Jadi ketika kalian mempunyai suatu website dan di situ ada beribu-ribu artikel, kalian bisa memisahkan antara artikel yang pertama dan artikel yang kedua dengan suatu garis lurus menggunakan tag hr. Oke, sekarang kita mau pelajari satu hal lainnya, yaitu gimana caranya kita mempertebal suatu teks atau memiringkan suatu teks. Sebelumnya, biarkan aku kasih tahu suatu hal. Biasanya kalau kita mendesain suatu website untuk ngasih gaya pada suatu teks seperti ini, biasanya kita menggunakan suatu CSS. Namun karena kita belum membahas apa itu CSS, maka untuk saat ini kita akan memakai salah satu tag HTML. Jadi misal kita mau mempertebal teks kedua, maka kita bisa melakukannya pada kode HTML kita menggunakan tag yang bernama tag strong. Caranya, sebelum kata kedua, kata kedua. Mungkin sebagian dari kalian akan bingung. Kata kedua, paragraf. Oke, aku akan memakai kata ini. Sebelum kata paragraf, kita tambahkan tag pembuka strong. Lalu setelah paragraf, kita tambahkan tag penutup strong. Seperti itu. Coba kita save, lalu lihat hasilnya di Chrome, refresh. Paragraf akan berubah menjadi tebal seperti ini. Setelah itu, mari kita coba memiringkan. Aku sudah selesai dengan tutorial ini. Untuk melakukannya, kita membutuhkan tag HTML yang bernama tag im, kepanjangan dari emphasis. Caranya di sini sebelum lihat di mana aku meletakkannya. Oh ya, di sini kita ketik tag pembuka im. Lalu aku sudah selesai dengan tutorial ini. Kita ketikkan tag penutup im, lalu save, lihat hasilnya di Chrome, refresh. Kalian bisa lihat sekarang teks aku sudah selesai dengan tutorial ini menjadi miring. Jadi saat ini kita mempunyai suatu web dengan setelah paragraf pertama ini adalah paragraf, di situ kita menambahkan satu baris lurus untuk memisahkan paragraf di atasnya dan paragraf di bawahnya. Lalu setelah itu kita punya header. Lalu di paragraf kedua ada teks yang kita bikin tebal. Setelah itu, dan aku sudah selesai dengan tutorial ini. Kita miringkan. Oke, masih ada satu lagi yang mau aku sampaikan, yaitu comment. Nah, kadang kalau kalian menulis suatu kode dalam HTML, kalian biasanya akan menghapus atau mengubah kode tersebut. Nah, untuk menandai kode kayak gitu, kita bisa melakukannya dengan menambah komentar yang gunanya nanti untuk mengingatkan kita supaya kita tahu di mana kode yang mau kita ubah atau kita hapus. Sebelumnya, aku akan menghapus semua tag dalam tag body karena di situ kelihatan terlalu banyak teks. Lalu aku mulai ngetikkan sesuatu. Hey, nama aku Nick. Aku sangat gak kreatif. Dan aku akan membuat ini sebagai suatu paragraf. Di sini tutup. Lalu kita miringkan namaku.
aku di sini pakai tag im, tutup tag im. Satu lagi aku akan menebalkan ini nama aku, lalu nutup. Ups, aku seharusnya gak menulisnya, tapi eh iya, kalian tahu kita bisa juga menebalkan sesuatu di halaman web kita dengan tag B seperti ini, lalu save. Kita coba lihat hasilnya di Chrome. Namaku di sini juga menjadi tebal. Nah, tapi apa bedanya dengan strong, tag B dengan tag strong? Jadi gini, tag B di situ hanya mengubah gaya pada suatu teks. Namun tag strong adalah tag yang digunakan untuk menekankan suatu teks. Perbedaannya mungkin bisa dilihat dari suatu device, misal mobile device seperti handphone atau smartphone. Kalau kita pakai tag B, kadang teks yang kita buat tebal dia nggak berubah menjadi tebal. Namun kalau kita memakai tag strong, maka teks tersebut akan berubah menjadi tebal atau ditekankan pada semua device yang mengaksesnya, misal mobile phone, smartphone, tablet, atau PC. Jadi yang aku sarankan untuk dipakai bukan tag B di sini, tapi tag strong. Aku copy di sini karena aku malas, lalu paste, tambahkan slash di sana, lalu kita save. Lihat hasilnya di Chrome. Kalian bisa lihat efeknya tag B sama tag strong sama, namun kelihatan bedanya di beberapa device. Sekarang misal aku mau menambahkan komentar di sini, aku mau mengubah paragraf ini mungkin besok atau besok lusa. Jadi aku akan menambahkan suatu komen di sini supaya aku lebih mudah untuk mengingatnya atau melihat di mana nanti kode yang mau aku ubah. Seperti yang kalian tahu, kita nggak bisa langsung menuliskan sesuatu di sini untuk komentar, misal aku akan mengubahnya besok lusa. Karena kalau kita menyimpannya lalu melihat di Google Chrome, refresh, maka teks komentar yang mau aku tambahkan akan masuk di body halaman web kita. Dia akan ikut di-render oleh browser. Jadi gimana caranya agar komentarku ini nggak ikut masuk ke dalam teks website? Jadi untuk melakukannya kita perlu simbol spesial untuk komen, yaitu dengan mengetikkan kurang dari tanda seru min spasi. Setelah tanda tersebut, maka di situ akan berubah menjadi komentar. Lalu kita tutup komentar kita dengan min lebih dari. Setelah kita ketikkan seperti ini, maka browser akan mengabaikan semua yang ada di dalam spesial simbol komentar ini. Untuk lihatnya kita save, lalu di browser refresh. Lihat komentar kita nggak akan render lagi oleh browser. Jadi dia nggak akan ikut tampil pada halaman web kita. Untuk web sederhana seperti ini mungkin komen nggak terlalu penting. Tapi kalau kalian punya suatu website dengan ribuan atau bahkan ratusan ribu kode baris, maka komentar seperti ini akan sangat membantu kalian untuk mengingat misal suatu kode yang kalian ketikkan pada tanggal 12 bulan 6 tahun 2013 seperti ini. Jadi kalian bisa tahu bahwa ini teks-teks atau kode di bawah. Oke, ada sesuatu di sana. Kayaknya temanku abaikan saja. Tunggu, dari mana kita tadi? Oh iya, jadi misal dengan komentar seperti ini, aku bisa tahu bahwa kode ini aku tulis pada tanggal 12 bulan 6 tahun 2013. Aku kira cukup untuk sesi tutorial kali ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau bingung akan hal yang aku sampaikan, cukup tulis komen di bawah. Aku akan lebih dari senang untuk menjawabnya. See you guys.